memahami analisisnya, mari kita rangkum apa sebenarnya fungsi utama dari semua ini. Akuntansi hadir untuk menyajikan potret wajar aset kita, memberi gambaran kinerja melalui laba rugi, serta menjadi alat kendali agar perusahaan berjalan lebih efisien. Singkatnya, ia adalah kompas bagi manajemen untuk menentukan kebijakan keuangan dan sarana komunikasi kita kepada dunia luar. Namun, kita juga harus waspada terhadap risiko jika pencatatan dilakukan dengan sembarangan. Laporan yang menyesatkan bukan hanya membuat keputusan bisnis salah arah, tapi juga bisa menghancurkan kepercayaan investor dalam sekejap. Lebih jauh lagi, ada potensi sanksi hukum jika kita melanggar standar PSAK atau IFRS yang ujung-ujungnya akan menutup akses kita ke pendanaan. Jadi, akurasi bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban mutlak untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling bergerak dalam neraca kita, yaitu aset lancar. Bayangkan aset lancar sebagai bensin yang menjaga mesin perusahaan tetap berjalan. Secara definisi, ini adalah aset yang kita harapkan bisa cair menjadi kas dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Ada 4 komponen utama yang menghidupi operasional harian kita. Pertama, kas dan bank, yang merupakan uang tunai siap pakai. Kedua, piutang usaha, atau janji bayar dari pelanggan yang segera akan kita tagih. Ketiga, persediaan, barang-barang yang siap kita jual untuk mendatangkan laba. Dan keempat, beban dibayar di muka, seperti sewa atau asuransi yang sudah kita amankan di awal. Memahami aset lancar berarti memahami seberapa lincah perusahaan kita dalam memenuhi kebutuhan mendadak dan menjaga perputaran bisnis agar tidak tersendat. Lalu, apa yang membedakan aset lancar dengan aset lainnya? Jawabannya ada pada 4 karakteristik uniknya. Pertama, konversi cepat. Aset ini tidak untuk disimpan selamanya. Tujuannya adalah segera berubah menjadi kas dalam waktu singkat. Kedua, sifatnya sangat operasional. Artinya, aset ini terlibat langsung dalam dapur atau kegiatan harian perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Ketiga, aset lancar memiliki likuiditas tinggi. Ini adalah ukuran seberapa cepat kita bisa membayar kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual aset tetap seperti gedung atau mesin. Terakhir, aset ini memiliki nilai dinamis. Saldonya akan terus berubah setiap hari, mengikuti ritme transaksi bisnis kita. Memahami 4 pilar ini membantu kita menyadari bahwa pengelolaan aset lancar yang buruk bisa berakibat fatal bagi kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Agar lebih terbayang, mari kita lihat apa saja yang biasanya muncul di lembar laporan keuangan nyata. Ada 5 aktor utama yang menjaga likuiditas perusahaan tetap terjaga. Pertama, kas dan setara kas, yaitu uang tunai di tangan atau instrumen keuangan yang bisa dicairkan dalam sekejap. Kedua, piutang usaha atau accounts receivable. Ini adalah aset berupa janji bayar dari pelanggan yang kita harapkan segera masuk ke kantong perusahaan. Ketiga, ada persediaan barang, baik itu barang jadi siap jual maupun bahan baku yang sedang diproses. Keempat, beban dibayar di muka, seperti sewa gedung atau asuransi yang sudah kita amankan untuk masa depan. Terakhir, investasi jangka pendek, di mana kita memutar dana menganggur agar tetap produktif namun tetap bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kombinasi kelima komponen inilah yang menentukan seberapa siap sebuah perusahaan dalam menghadapi tantangan finansial jangka pendek. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling bergerak dalam neraca kita, yaitu aset lancar. Bayangkan aset lancar sebagai bensin yang menjaga mesin perusahaan tetap berjalan. Secara definisi, ini adalah aset yang kita harapkan bisa cair menjadi kas dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Ada 4 komponen utama yang menghidupi operasional harian kita. Kas dan bank, yang merupakan uang tunai siap pakai untuk transaksi apapun.
Piutang usaha yaitu hak tagih kita kepada pelanggan yang segera akan mencair menjadi uang. Persediaan barang-barang yang kita simpan untuk dijual kembali demi mendatangkan laba. Dan beban dibayar di muka, seperti asuransi atau sewa yang manfaatnya akan kita rasakan di masa depan. Memahami aset lancar berarti memahami seberapa lincah perusahaan dalam memenuhi kebutuhan mendadak dan menjaga perputaran bisnis agar tidak tersendat.